Wow, guys, rupa-rupanya media massa pada masa kini telah mengejutkan Eropah mengenai ternyata Indonesia ini merupakan importer energi yang dikatakan terbesar dari Rusia melebihi daripada Jerman. Wow! Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel selama ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan Eropah terkejut besar guys, di mana Indonesia sebenarnya selama ini merupakan importer energi yang terbesar di dunia ke Rusia, melebihi daripada Jerman. Satu dunia baru tahu guys, rupa-rupanya selama ini. Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini. Apa-apa pun jom semak video ini. Oh, kenapa guys? Halo sahabat Bagi-Bagi, sungguh bernyali besar, sanksi Uni Eropa tak mempan pada Jokowi, hingga Rusia hanya mengambil raup sumber energi seperti biasanya. Ekspor mentan harus menjadi aluminium, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Nikel. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Ini kan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. I have been very, very straightforward in what President Putin, both on the phone and in person. We will impose the most severe sanctions that have been imposed, economic sanctions, and there will be a lot to pay for down the road. Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Guys, this is a channel Bagi-Bagi. Don't forget to subscribe this channel. Sahabat Bagi-Bagi, ternyata belum semua negara mampu melumpuhkan Rusia. Hal ini terlihat dari data terbaru ekonomi Moskow. Dalam data tersebut, ekspor Moskow dalam data itu, di mana ekspor sumber energi fosil Rusia, minyak, dan gas batu bara selama 100 hari perang, dengan perairan malah menembus 93 miliar euro atau 143 triliun rupiah. Indonesia menjadi juru selamat Rusia, menggantikan Jerman sebagai tujuan impor terbanyak. Indonesia juga telah mengambil alih Jerman sebagai pembeli terbesar energi Rusia sejak dimulainya perang, kata Pusat Peneliti Energi dan Udara Bersih Center for Research International. Di mana lembaga itu juga melaporkan jika Indonesia yang telah membeli energi senilai sekitar 12,6 miliar euro dari Moskow. Negara yang dianggap teman ini dengan 12,1 miliar euro disusul dengan Italia dan juga Belanda sebesar 7,8 miliar euro dan Polandia 4,4 miliar euro. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia memang dikenal dekat dengan Rusia. Dalam rilis Bea Cukai, Indonesia pada April lalu, perdagangan ke seluruh negara naik menjadi 243,3 miliar won, atau 514 triliun. Sementara itu, Eropa sebenarnya memiliki ketergantungan dengan energi Rusia. Namun pasca serangan ke Ukraina, Uni Eropa berencana untuk menerapkan embargo pada pasokan energi Rusia. Negara di benua biru juga akan membeli pasokan gas dari pemasok lain, diantaranya Amerika Serikat, Australia, dan juga Qatar. Meski begitu, hal ini masih diperdebatkan oleh negara-negara daratan seperti Hungaria dan juga Slovakia.
Pasalnya, kebanyakan gas dari wilayah itu seringkali dikirimkan melalui jalur laut, sementara mereka menggantungkan dari pasokan pipa. Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi dikabarkan minat membeli minyak mentah dari Rusia. Hal itu dikatakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Minat impor minyak mentah dari Rusia dengan harga yang digatek sangat cenderung lebih murah ketimbang harga di pasar internasional lainnya. Rusia menawarkan kepada kita, tetapi tidak hanya negara kita saja, tetapi India juga sudah mengambil, dan harganya lebih murah 30% dari harga pasar internasional. Harga minyak mentah Ural, yang menjadi andalan Rusia, itu tercatat di posisi 78,06 US dollar dibandingkan dengan jenis Brent, mencapai 100,04 US dollar. Meskipun harga minyak mentah Rusia lebih murah, ada khawatiran mengenai sanksi embargo oleh Amerika Serikat, dan bisa saja meluas juga ke aliansi negara barat. Memang seperti yang terjadi kepada Rusia, beberapa sanksi yang sudah terjadi belakangan ini, dari awal perang Rusia dan Ukraina. Sandiaga Uno pun mengatakan, bahwa embargo dari Amerika Serikat, juga tetap akan berdampak kepada Indonesia. Para menteri luar negeri Uni Eropa terpecah belah, ada negara yang tidak setuju dengan sanksi pada sektor energi Rusia, tetapi ada juga yang ingin mempercepatnya sebagaimana yang diketahui Uni Eropa dan sekutunya, yang telah memperlakukan tindakan besar dan kuat terhadap Rusia termasuk membekukan aset bank sentralnya. Sahabat bagi-bagi, namun untuk menargetkan ekspor energi Rusia, seperti yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Inggris, adalah pilihan yang memecah belah bagi 27 negara Uni Eropa, dan termasuk 40% diantaranya bergantung pada Rusia. Meski begitu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa mengatakan, pada konferensi pers, bahwa sementara blok itu akan terus mengisolasi Rusia, keputusan konkret akan dibuat. Kemudian seorang diplomat Uni Eropa mengatakan, beberapa berharap Uni Eropa akan menemukan sumber energi alternatif yang cukup untuk secara serius mempertimbangkan embargo minyak dari Rusia. Karena hal tersebut, para pemimpin Uni Eropa bergantung pada minyak dan gas Rusia dan tidak dapat memutuskan embargo sendiri. Sahabat bagi-bagi, ketika Presiden akan berada di Brazil, untuk melakukan pembicaraan dengan 30 anggota aliansi, Atlantik NATO, anggota kelompok G7, termasuk Jepang, yang dirancang untuk memperkuat tanggapan Barat terhadap Rusia. Presiden Jokowi, juga memberikan sinyal untuk membeli minyak Rusia, untuk kebutuhan dalam negeri. Komisi Eropa juga sudah menyadari minat Presiden Jokowi akan hal itu. Sahabat bagi-bagi, walaupun Rusia tetap menjadi pemasok bagi kita Indonesia, tetap saja, kita harus mewaspadai sanksi dari Barat maupun Eropa. Karena hal tersebut, belum tentu menjadi hal baik bagi kita di kemudian hari. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Guys, kalau kita tengok sekarang ini, di mana satu dunia ini terbagi untuk ingin membeli minyak daripada Australia ataupun Amerika Syarikat ataupun ingin membeli minyak daripada Rusia. Dan kalau kita tengok banyak negara-negara di dunia ini yang sudah pun membeli minyak daripada Rusia adalah seperti Brazil dan juga negara India. Dan negara Brazil dan juga India telah membeli minyak daripada Rusia, di mana dikatakan Rusia ini menjual minyak 30% lebih murah berbanding dengan Amerika Syarikat. Seperti biasa, mana-mana negara yang akan menjalinkan transaksi ekonomi bersama dengan Rusia, Amerika Syarikat dan juga sekutu, dia akan memboikot, akan embargokan negara itu dengan cara mereka masing-masing. Itulah sifat, kalau kita tengok, sifat monopoli ekonomi yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat. Seperti inilah sebenarnya yang telah diperjelaskan oleh Presiden Putin, iaitu sifat ataupun sikap Amerika Syarikat terhadap ingin memperluaskan kekuasaan di dalam ekonomi yang dilakukan sendiri oleh Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok sebenarnya selepas daripada 100 hari peperangan di antara Rusia bersama dengan Ukraina, di mana kalau kita tengok ekonomi di Rusia dapat menembusi sebanyak 93 milion euro
ataupun 143 trilion rupiah. Inilah kalau kita tengok transaksi yang berjaya dilakukan oleh Rusia. Dan kalau daripada transaksi ini kita dapat nampak bahawa walaupun berlakunya peperangan di antara Rusia dengan Ukraina, di mana Rusia ini seperti biasa dapat membuat transaksi ekonomi seperti biasa. Inilah kehebatan Rusia sebenarnya, guys. Dan menurut daripada sumber daripada menteri di Indonesia, dikatakan Presiden Indonesia iaitu Bapak Jokowi lebih berminat untuk membeli bahan mentah minyak daripada Rusia. Dan kalau kita tengok, Indonesia akan membeli minyak daripada Rusia, tetapi dalam masa yang sama Indonesia dalam mempertimbangkan sama ada mahu membuat pembelian terhadap minyak di Rusia ataupun sebaliknya. Jika Indonesia membuat transaksi ekonomi bersama dengan Rusia, tidak mustahil Amerika Syarikat dan juga sekutu dia akan memboikot ataupun membuat embargo terhadap Indonesia dalam pelbagai cara, guys. Sebab seperti apa yang kita tahu, Amerika Syarikat ini bijak untuk membuat mengembargo mana-mana negara dalam membuat kerjasama bersama dengan Rusia. Sebenarnya ialah memang hak pun setiap negara di dunia ini dalam menjalinkan perniagaan dengan negara manapun. Tetapi Amerika Syarikat tidak mau, guys. Dia mau negara-negara di luar daripada Amerika Syarikat ini mahu hanya Amerika Syarikat sahaja yang menjalinkan perniagaan ini ataupun perniagaan jual beli minyak ini dengan negara mereka saja. Mereka tidak mau negara di luar ini menjalinkan dengan Rusia. Itulah strategi perniagaan Amerika Syarikat. Kuku besi, guys. Dan pada baru-baru ini di mana statement ini dikatakan di bawah negara-negara Eropah terkejut besar apabila mendapat tahu bahawa Indonesia ini menjadi salah satu importer energi terbesar dari Rusia melebihi Jerman. Inilah statement yang dikatakan mengejutkan Eropah. Dan kalau kita tengok kes ini mengejutkan Eropah, apatah lagi dengan Australia. Memang terduduk mereka mengetahui bahawa kehebatan Indonesia menjadi importer energi terbesar daripada Rusia melebihi daripada Jerman, guys. Jadi sekarang terpulang kepada Indonesia sama ada ingin meneruskan perjuangan dalam membeli minyak daripada Rusia ataupun ingin teruslah buat pembelian terhadap Amerika Syarikat. Bagi kalian bagaimana, guys? Adakah Indonesia patut membuat transaksi pembelian minyak kepada Rusia ataupun bagaimana? Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.